Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga masih semangat ya. Saat ini kita bertemu lagi dengan saya Krisna Wisnu Sakti selaku koordinator perawatan kesehatan jiwa 2 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dua diagnosa ya. Diagnosa harga diri rendah dan diagnosa defisit perawatan diri ya. Nah, teman-teman, untuk proses praktikum itu sama dengan sebelum-sebelumnya karena ini udah praktikum yang ketiga. Seperti biasa teman-teman akan membuat SPTK ya, yang kemudian tahap kedua nanti akan disimulasikan terkait dengan SPTK yang sudah teman-teman buat. Untuk kali ini teman-teman dibagi menjadi 7 kelompok kecil ya. Jadi nanti per mahasiswa seperti biasa membuat 1 SPTK, 4 diagnosa untuk defisit perawatan diri dan 3 diagnosa tiga tindakan untuk harga diri rendah kronik ya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang harga diri rendah, di mana SP ini adalah terdiri dari 4 SPT ya, di mana teman-teman yang pertama di sini SP1 yaitu mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki ya. Dimana di sini teman-teman harus mendiskusikan bahwa pasien itu masih memiliki kemampuan positif yang dia miliki, sehingga inilah untuk menambah harga diri rendah pasien tersebut ya. Kayak pula bahwa adanya keluarga ataupun support system di sekitar pasien yang bisa menjadikan untuk meningkatkan harga dirinya. Kemudian berikan pujian yang realistis dan hindarkan setiap kali bertemu dengan pasien ya, hindarkan setiap kali bertemu dengan pasien harga diri rendah kronik ini memberikan penilaian yang negatif ya. Jangan sampai, karena nanti tujuan kita adalah meningkatkan harga diri pasien. Kemudian di SP1 juga nanti teman-teman itu menilai kemampuan yang dapat dilakukan saat ini ya. Diskusikan dengan pasien kemampuan yang masih digunakan saat ini seperti apa. Kemudian bantu pasien menyebutkan dan memberikan penguatan terhadap kemampuan yang diungkapkan tersebut. Kemudian perlihatkan respon yang kondusif dan menjadi pendengar yang aktif bagi pasien. Jadi biarkan pasien ini berbicara terus, dan kita harus mendengar yang aktif. Jangan sampai kita mendominasi. Ini akan menurunkan harga diri pasien gitu ya. Nah, kemudian pilih kemampuan yang akan dilatih. Di sini kita akan ada 4 SPTK ya terkait dengan harga diri rendah kronik ini ya. Di mana SP pertama yaitu yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita selanjutnya adalah tahap untuk menentukan kemampuan pasien, pilih 4. Kenapa 4? Karena kita akan melatih keempat tersebut ya. Melatih 4 kemampuan ya. Kemudian pada saat memilih keempat itu kita harus mendampingi bahwa 4 ini yang bisa dilakukan oleh pasien dan kita mampu mengerjakannya. Jangan sampai kita yang nggak tahu nanti ya. Kemudian diskusikan dengan pasien beberapa aktivitasnya ataupun kemampuannya apa aja. Kemudian setelah kita pilih 4 kemampuan, kita nilai keempat kemampuan ini bersama-sama dengan pasien, mana yang harus dilatih saat pertemuan pertama. Oke, setelah itu kita ajarkan pasien, misalkan yang pertama kemampuannya apa, misalkan kemampuan yang dimiliki menyulam bagi perempuan ya. Nah, itu harus kita bersama-sama dengan pasien untuk menyulam itu ya. Kemudian berikan pujian setiap pasien melakukan tindakan ini. Kemudian SP kedua ya, kita mengevaluasi SP pertama, kemudian ditambah dengan kemampuan kedua yang dapat dilakukan ya. Tadi kan kita memilih 4, yang pertama sudah dilakukan di SP1, yang kedua kita pilih, kita tentukan yang akan dilakukan tadi. Karena di SP pertama kita sudah menentukan 4, kemudian yang pertama, yang kedua apa. Nah, kita masukkan di sini. Kita ajarkan, kemudian suruh pasien mengulang kembali ya, melatih kemampuannya. SP3 juga sama seperti itu, menetapkan kemampuan yang ketiga. SP4 yaitu dengan kemampuan yang keempat ya. Semuanya sama.
masukkan ke dalam ke dalam kegiatan sehari-hari pasien ya. Nah, jadi mohon maaf saya ralat untuk SPHDR itu ada 4 SP, SP1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian teman-teman kita masuk ke diagnosis defisit perawatan diri. Di mana di defisit perawatan diri ini yang pertama ya, mengidentifikasi kebersihan diri ya, berdandan, makan dan BAB dan BAK. Kemudian kita jelaskan pentingnya kebersihan diri ya, jelaskan alat dan cara kebersihan diri ya, masukkan ke dalam kegiatan pasien, di mana di sini kita harus menjelaskan tentang kebersihan diri ataupun personal hygiene-nya. Kemudian di SP2 itu adalah menjelaskan pentingnya berdandan. Ingat, untuk kalau perempuan itu berdandan, tapi untuk laki-laki ya mencukur ya, kemudian nyisir rambut, jangan sampai nanti laki-laki berdandan malah dia dari DPD jadi harga diri rendah nantinya. Yang ketiga, mengevaluasi kegiatan SP1 dan SP2, kemudian menjelaskan cara dan alat makan yang benar ya. Kemudian latih kegiatan makan ya, karena beberapa biasanya pasien gangguan jiwa itu makannya acak-acakan gitu ya, berantakan gitu. Nah, kemudian evaluasi, setelah itu baru kita masuk ke SP keempat, yaitu mengevaluasi SP1, 2, dan 3, kemudian latih cara BAB dan BAK yang benar. Artinya gini, untuk output jiwa adalah memandirikan pasien. Jadi ketika memandirikan pasien itu ya, kita nggak usah menemani dia ke sana ke kamar mandi kalau memang dia mampu, tapi kita ajarkan bahwa BAB itu tidak boleh di ruangan, tapi harus di tempat yang baik dan benar. Kemudian setelah BAB misalkan menyiramnya, nah itu diajarkan ke pasien ya. Jadi itu tindakan pada defisit perawatan diri. Silakan teman-teman untuk membuat SPTK, kemudian mensimulasikan di depan tutor masing-masing. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.